surat Al-Maidah. Anak asing. Ya, Syu'bah ini saudaranya. Samaan kayak Asim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaykum ghayra muhillis saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Oke, sampai situ aja. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang beriman, tepatilah dan penuhilah janji-janji kalian, akad-akad kalian. Jadi perjanjian, akad, janji apapun itu harus ditepati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian hewan ternak
kecuali yang sudah disebutkan sebelum ini kepada kalian. Yutla pakai fi'il mudhari. Yutla. Dan fi'il mudhari maknanya sekarang dan akan datang. Makanya yutla di sini meskipun sudah dibahas di surat Al-Baqarah dan sudah disebutkan di surat Al-An'am yang turun sebelum surat Al-Maidah, tapi tetap bisa dianggap yutla di sini yang akan dibacakan, karena bentar lagi di ayat ketiga Allah akan membacakan binatang-binatang yang diharamkan. Jadi dihalalkan bagi kalian hewan ternak kecuali yang bentar lagi nih akan dibacakan kepada kalian, ayat ketiga, pengecualian di ayat ketiga. Kemudian kecuali lagi Ghairu muhillis shayd, tapi nggak boleh kalian berburu wa antum hurum sementara kalian lakukan ihram. Ihram itu apa sih ihram? Ihram itu niat haji atau umroh ya dari mikot. Misalnya mau haji, niat, ya, maka jadi ihram sudah benar. Kalau ihram berarti ada 10 larangan dia. Misalnya nggak boleh pakai baju biasa, harus pakai apa kalau laki-laki? Baju ihram ya, sarung, izar dan rida selendang, kayak gitu. Kemudian apalagi misalnya nggak boleh cukur rambut, nggak boleh minyak wangi, nggak boleh potong kuku, nggak boleh apa? Perempuan nggak boleh pakai niqab, niqabnya dibuka. Kemudian nggak boleh pakai sarung tangan dibuka. Kemudian, pokoknya beberapa larangan. Di antaranya larangan tersebut adalah nggak boleh berburu. Jadi berburu saat udah ihram nggak boleh. Ada damnya nanti disebutkan di akhir surat ayat 95. Nanti Allah sebutkan damnya. Dendanya apa? Hukumannya apa kalau berburu juga nih nekat? Ya ini ada hukuman nanti. Dendanya apa? Kita lihat di ayat 95 nanti insyaallah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum berdasarkan apa yang Dia kehendaki. Jadi ada faedah ayat pertama ini apa aja? Yang pertama, kewajiban menepati janji. Dan ini bil uqud ini berarti ini tarif untuk semua, termasuk al-fadhul umum sebagaimana dalam al-waraqat ya. Juga Ibnu Sa'di mengatakan wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Ya. Jadi al ini berarti semua perjanjian. Baik janji rapat, baik janji apa lagi? Janji sama dosen pembimbing dan janji apa? Janji sama pokoknya semua janji. Janji sama orang tua. Nah, kita juga usaha nih, mudah-mudahan mulainya jam 4 terus ya. Jangan udah jam 4 entar datang setengah 5 ya. Berarti gimana? Kecuali kalau ada kuliah beda cerita. Jadi kalau mampu datang jam 4, datang jam 4. Ya. Kemudian faedah berikutnya adalah bahwasanya dilarang bagi orang yang ihram nih ngapain? Berburu. Dilarang berburu. Kemudian faedah yang berikutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini membuat hukum sesuai dengan kehendaknya. Allah berkehendak, Allah membuat aturan. Allah Maha Kuasa. Kemudian yang keempat adalah bahwasanya Allah memiliki sifat iradah murid, ya. Iradah. Dan ini disepakati seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iradah. Oke. Ayat kedua, ya orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar dan kalian halalkan, artinya halalkan ini kalian nodai kesuciannya. Syiar-syiar Allah. Tidak juga boleh kalian nodai bulan haram. Tidak juga kalian nodai sembelihan hadi. Walal qolaid, tidak juga qolaid. Oke, di sini ada berapa poin. Yang pertama, syiar-syiar Allah. Nah, ini karena ayatnya topiknya dekat dengan haji, maka syiar-syiar Allah yang berkaitan dengan haji. Jadi jangan sampai melanggar misalnya larangan ihram, menodai kesucian Arafah, menodai kesucian Muzdalifah, atau lebih umum dari itu semua bisa. Syiar-syiar Allah tidak boleh dinodai. Tidak boleh dinodai. Antara ada ungkapan menarik dari Syekh Nawawi Banten. Kemudian berikutnya adalah bulan haram. Bulan haram apa aja? Berapa dulu deh? Bulan haram ada berapa? Ada 4. Apa aja? Ingatin kaidahnya. 3 ngurut, 1 misah. 3 ngurut apa aja? Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Oke, cakep. Kemudian 1 misah apa tuh? Rajab. Ingatin baik-baik. Jadi bulan haram itu apa aja? Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian Rajab. Ini 4 bulan haram. Kenapa disebut bulan haram? Karena Allah Subhanahu wa taala larang ngapain? Larang berperang. Tidak boleh berperang saat itu. Bahkan syarat ini sudah ada
Sejak zaman Nabi Ibrahim, syariat Nabi Ibrahim memang. Orang-orang Arab musyrikin Quraisy tahu. Orang-orang Arab semuanya bahkan tahu bahwasanya 4 bulan itu nggak boleh berperang. Tapi nanti dibahas di surat At-Taubah bahwasanya mereka ini ngakalin bulan 4 bulan ini diakalin. Gimana caranya? Misalnya mau perang nih. Ya Zulqa'dah. Gimana dong? Udah anggap aja besok nih Safar. Zulqa'dahnya kapan? Nanti di Qadha. Seperti itu. Muharram. Gimana nih? Panjang. Oh, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kita kapan perangnya? Gitu. Kalau gitu udah Muharramnya ntar. Geser. Safar dulu. Muharram ntar. Seperti itu. Rajab juga bisa diotak-atik. Nanti ini yang disebut di surat At-Taubah innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Nanti. Jadi syariat melarang perang di 4 bulan ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang musyrik tahu itu. Cuma bedanya mereka ngapain? Mereka ngakalin. Ya kan bulan terserah mereka. Ya bulan kita anggap aja nih yo sepakat semuanya biar kita bisa perang. Bulan apa? Kayak gitu. Nah, seterusnya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah hadi. Hadi maksudnya apa nih hadi? Sembelihan. Sembelihan yang dimaksud adalah sembelihan pada saat Idul Adha. Sembelihan pada saat Idul Adha. Sembelihannya gimana nih? Idul Adha hukumnya apa? Sembelihan Idul Adha. Apa hukumnya nyembeli saat Idul Adha? Hah? Oke, khilaf apa aja pendapatnya? Wajib. Ada yang wajib. Ada yang wajibkan, ada yang enggak sunnah muakkadah. Jumhur yang mana? Kalau ada pendapat nih khilaf, minimal tahu kita jumhur itu yang mana? Satu. Sebelum itu masih tahu pendapat imam kita yang mana? Itu Imam Syafi'i. Ya, oke. Sekarang Imam Syafi'i ada di mana? Bersama sunnah muakkadah. Oke. Jumhur mayoritas ulama bersama siapa? Bersama Imam Syafi'i apa tidak bersama Imam Syafi'i? Bersama Imam Syafi'i. Nah, yang bilang wajib siapa? Abu Hanifah. Yang bilang wajib Abu Hanifah. Ya. Tapi tetap ala kuliah semuanya tidak boleh dinodai. Walal qalaid. Qalaid apa nih? Nah, dijelaskan qalaid ini itu hewan juga. Hewan ternak juga, hewan sembelihan juga. Cuma dia sudah dikalungkan sebelumnya, dikasih tanda. Ya. Dan itu umumnya yang melakukan itu adalah orang-orang yang hajinya tamattu. Orang yang hajinya tamattu. Aduh, haji tamattu apa lagi nih? Kita udah bahas belum sih haji tamattu? Udah ya? Udah. Nah, pas bahas ayat wa atimul hajja wal umrata lillah. Nah, itu sudah kita bahas ya. Intinya tamattu itu orang yang hajinya itu umrah dulu baru haji, dan mayoritas jamaah haji di Indonesia sebagaimana Kementerian Agama melaporkan kemarin itu kebanyakannya tamattu, yaitu datang umrah dulu. Habis umrah ngapain? Tahallul, enggak ngapa-ngapain, kemudian nunggu sampai haji baru ihram lagi. Nah, untuk orang tamattu wajib ngapain? Nyembelih, wajib nyembelih. Faman tamatta bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Kalau enggak mau menyembelih, faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin fil haji wa sabatin idza raja'tum. Kalau enggak mampu nyembelih, enggak punya duit buat nyembelih, maka ngapain? Puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. 3 hari tanah suci, 7 hari di tanah air. Gitu ya. Nih, jadi intinya wajib. Nah, nih banyak sahabat dan itu termasuk Rasulullah SAW ketika mau haji, baik tamattu maupun qiron, karena qiron juga ada hadinya. Itu mereka sebelumnya sudah bawa hewan sembelihan, sudah dikalungin sebagai tanda ini hewan sembelihan. Kasih tanda. Ini nggak boleh diawain ya, ini hewan sembelihan. Sudah disiapkan untuk sembelih. Nah, ini maksudnya qalaid itu maksudnya. Jadi apa maksudnya qalaid? Itu hewan sembelihan yang sudah dikasih kalung. Jadi nggak boleh nih melecehkan, menodai syiar-syiar tadi. Nggak boleh. Oke. Tidak juga wala aminal baital haram ya batagun fadlan min rabbihim wa ridwana. Tidak boleh juga kalian mengganggu, menodai, membegali orang-orang yang ingin menuju Baitul Haram. Yang mereka mencari karunia dari Allah serta keridhaannya. Karunia dari Allah yakni mereka datang ke Makkah untuk dagang, ridwana mereka datang ke Makkah untuk ibadah. Jadi baik orang datang ke Makkah untuk ibadah atau untuk bisnis, tidak boleh dinodai, tidak boleh diganggu. Jadi ini menambah list kelima yang tidak boleh diganggu siapa? Yaitu orang-orang yang ingin menuju Makkah. Dan ini memang seperti itu adanya dahulu, itu sebelum ke Makkah itu banyak begalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal ini di surat Al-Qasas. Ya.
ja'alna haraman aminan wa yatakhattafun nasu min haulihim. Kami jadikan tanah haram ini Mekah sebagai tempat yang aman. Wa yatakhattafun nasu min haulihim. Sementara orang di sekitar Mekah ini curi-curian, bunuh-bunuhan. Ya, jadi begal tuh di sekitar Mekah. Mereka enggak bakalan begal dalam Mekah. Tanah suci enggak boleh diganggu kenodaan. Mereka tahu. Tapi mereka gangguin orang yang mau ke Mekah. Jadi kata mereka mikirnya gini, yang nggak boleh itu di Mekah tanah suci, nggak boleh, nggak boleh begal, nggak boleh bunuh. Sementara dia yang datang ke Mekah bawa barang dagangan banyak, bawa duit banyak, wah pokoknya gitu deh. Kita begalnya di mana? Sebelum sampai Mekah. Waduh, seperti itu. Makanya kata Allah SWT tadi wa yatakhattafun nas min haulihim surah akhir surat Al-Qasas afabil batil yu'minuna bi rahmatillahi hum yakfurun. Ya. Kemudian makanya Allah tegaskan di sini jangan juga ganggu orang yang menuju Mekah. Jadi sebagaimana kan udah tanah suci enggak boleh dinodai, maka juga orang yang menuju tanah suci enggak boleh dibegal. Dan termasuk ya yang enggak boleh juga apa? Menarik iuran-iuran yang tidak legal buat orang yang menuju Mekah. Wah, ini berarti mempersulit. Ini walaupun dosanya tidak sebesar begal ini, tapi tetap ada dosanya bagi orang yang menarik tarikan-tarikan ilegal orang yang mau ke tanah suci. Nah, ini bahaya. Wa idza halatum faswadu. Jadi ada berapa yang dilarang dinodai? 5. Yang pertama syiar-syiar Allah, enggak boleh. Kemudian bulan haram. Kemudian sembelihan secara umum. Kemudian qalaid, yaitu sembelihan yang dikalungi sejak awal, ditarik oleh pemiliknya dari rumahnya sampai ke Mekah, dan ini pahalanya besar. Maka Rasulullah SAW mencontohkan itu, yang bawa. Kemudian juga yang terakhir adalah orang-orang yang menuju Mekah. Dan kalau kalian sudah selesai dari ihram, sudah tahallul, maka silakan berburu lagi. Gitu ya. Wa idza haltum fastadu. Kalau kalian sudah selesai ihram, sudah tahallul. Tahallul itu gimana sih kalau orang haji? Pak umroh, tahallul umroh cukur rambut. Tahallul haji itu ada 2, tahallul kecil dan tahallul besar. Tahallul kecil itu dengan melakukan 2 dari 3 perbuatan, yaitu tawaf ifadah, lempar jumroh, dan cukur rambut. Siapa yang tawaf dan lempar jumroh sudah tahallul kecil. Tahallul kecil boleh berburu. Atau dia ngapain berarti? 2 dari 3, 2 pekerjaan dari 3 pekerjaan, yaitu lempar jumrah Aqabah, tawaf ifadah, tawaf Ka'bah, kemudian cukur rambut. Berarti pilihannya 2 dari 3. Siapa yang mengerjakan 2 dari 3, tahallulnya sudah tahallul awal, tahallul kecil, yaitu boleh semua larangan ihram kecuali yang berhubungan sama istri, nggak boleh. Berarti yang sudah tawaf atau melempar boleh berburu. Yang sudah tawaf atau cukur rambut boleh berburu. Yang sudah melempar jumrah Aqabah dan cukur rambut boleh berburu. Ya, ini maksudnya wa tahaltum fastadu. Adapun tahallul besar, tahallul kedua, ini kapan? Kalau sudah melakukan sisanya. Jadi 2 dari 3 ini tahallul awal. Melakukan yang ketiga itu tahallul akbar, tahallul besar, tahallul tsani, berarti sudah boleh ngapa-ngapain sama istrinya. Jadi maksudnya Allah SWT di sini, kalau kalian sudah selesai haji, sudah selesai umrah, maka boleh berburu. Sekarang Allah merintah nih, ini faedah usul fikih. Kalau Allah merintah, wa idza fastadu, sebelumnya ngelarang, maka apa hukumnya berburu? Boleh. Ya, gini. Hukum asalnya ketika Allah nyuruh sesuatu, hukumnya apa? Wajib. Kaidah dasarnya, kaidah umumnya, konsep ya defaultnya adalah kalau Allah nyuruh sesuatu, itu hukumnya wajib. Oke. Sekarang Allah nyuruh nih, berburulah. Pertanyaannya, apakah berburu hukumnya wajib? Kita lihat ternyata perintah di sini datangnya setelah larangan. Setelah larangan. Mana larangannya? Jangan berburu kalau lagi ihram di ayat-ayat lain. Ya, oke. Jadi tadinya berburu apa sih hukumnya? Tadinya berburu sebelum ihram. Apa hukum berburu? Boleh. Berburu hukumnya boleh, mubah. Kemudian pas ihram dilarang. Oke. Jadi hukumnya apa? Haram. Setelah ihram Allah suruh berburulah. Hukumnya apa nih sekarang? Nah, hukumnya yang benar menurut banyak ahli usul fikih, Ibnu Qudamah, Ibnu Ghazali, Yusyuti, Sabrok, itu kembali ke sebelum larangan. Jadi al-amru ba'dal hadr
liraf'il haraj. Ya, jadi perintah setelah larangan itu mengembalikan ke hukum sebelum larangan. Hukum sebelum larangan apa? Boleh. Boleh berarti dilarang, haram. Disuruh. Jadi boleh lagi. Contoh lain ziarah kubur. Ziarah kubur tadinya hukum asalnya boleh. Kemudian Rasul selalu larang. Kemudian Rasul mengatakan kuntu nahitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Saya dulu pernah melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah. Rasul nyuruh enggak? Nyuruh. Pertanyaannya, sekarang Rasul nyuruh, ziarah kubur hukumnya wajib apa enggak? Jawabannya enggak wajib. Kenapa? Karena perintah setelah larangan mengembalikan ke hukum sebelum larangan. Hukum sebelum larangan apa? Sunnah. Sunnah. Yang ditekankan sunnah, maka setelah larangan disuruh lagi. Jadi sunnah lagi. Jadi Anda bisa bayangkan kalau ada larangan sesuatu nih ya, kemudian dilarang, kemudian disuruh, maka larangan ini anggap aja min 1, perintah itu plus 1 gitu ya. Atau anggaplah larangan ini muatan negatif, kemudian perintah ini muatan positif. Berarti jadinya muatannya apa? Kembali ke sebelumnya gitu ya. Misalnya sebelumnya angkanya 8, kemudian larangan min berapa? Min 1. Kemudian disuruh plus 1. Berapa nilainya sekarang? 1 apa 8? 8. Kembali ke sebelum larangan. Jadi perintah setelah larangan ini menetralkan larangan. Gitu ya. Kebayang enggak? Bang baik kan? Gitu ya. Ini pelajaran usul fikih namanya, ya. Jadi enggak main-main dalam untuk menentukan hukum itu ada aturannya. Oke. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, jangan sampai kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian menghalangi karena mereka menghalangi kalian dari Masjidil Haram, membuat kalian melampaui batas. Saya ulangi, jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum gara-gara mereka menghalangi kalian dari menuju Masjidil Haram, membuat kalian melampaui batas. Siapa kaum yang dimaksud? Quraisy. Jadi Allah katakan jangan kalian sampai berlaku melampaui batas terhadap Quraisy gara-gara mereka pernah menghalangi kalian dari Masjidil Haram. Kapan mereka menghalangi kaum muslimin dari Masjidil Haram? Kapan? Tahun ke-6 Hijriah pas perjanjian Hudaybiyah. Kaum muslimin mau ngapain? Mau umroh. Bulan Dzulqa'dah. Nyampe Hudaybiyah dihadang. Terus pokoknya panjang ceritanya. Intinya kaum muslimin enggak jadi umroh tahun itu. Berarti kata Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka menghalangi kalian dari Masjidil Haram, jangan sampai kalian benci. Oke, kalian benci, tapi enggak boleh kebencian kalian membuat kalian berlaku tidak adil. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa," dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi jangan kalian tolong-menolong dan dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha keras siksaannya, Maha keras siksaan. Beberapa faedah dari ayat yang kedua ini. Yang pertama adalah bahwasanya tidak boleh menodai syiar-syiar agama, tidak boleh menodai syiar-syiar agama, menistakannya tidak boleh, haram hukum. Bahkan bisa jatuh ke dalam riddah dalam banyak kondisi. Kemudian yang berikutnya, faedah berikutnya adalah selain faedah fikih tadi, bahwasanya tidak boleh berburu saat ihram, haji, umroh nggak boleh berburu. Kemudian dibolehkan berburu kapan? Kalau sudah selesai haji umrohnya, baru boleh berburu. Dan hukum berburu saat itu hukumnya boleh karena kembali ke hukum asal sebelum larangan. Dan faedah yang berikutnya adalah meski adanya kebencian kaum mukminin terhadap orang musyrik, adanya kebencian kaum mukminin dan orang musyrik. Jadi orang mukmin memang benci orang musyrik. Enggak benar kalau dikatakan kamu enggak boleh benci sama orang musyrik. Enggak. Memang benar orang muslim itu benci dengan orang musyrik. Benci. Malah itu termasuk bagian dari agama. Cintakan Allah dan benci juga karena Allah, kata dalam hadis riwayat Muslim, man ahabba lillah wa abghada, man ahabba fillah wa abghada fillah, dan seterusnya. Kemudian kata hadisnya riwayat Aisyah, faqad istakmalal iman, maka dia telah menyempurnakan iman. Jadi termasuk dari keimanan adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Sebagaimana kita cinta kaum mukminin karena Allah, kita juga benci orang yang tidak beriman karena Allah. Tapi faedah berikutnya adalah dari ayat ini, sekalipun benci tidak boleh membuat kita berlaku melampaui batas. Benci ya, tapi jangan sampai melampaui batas. Gitu ya.
misalnya jadi dosen, mahasiswanya nggak beriman, dapatnya E terus, boleh nggak nih? Nggak boleh, nggak boleh. Jadi bos, bawahannya nggak beriman, gajinya di bawah UMR terus, padahal udah sering overtime dia. Wah, ini nggak boleh. Jadi jangan kamu benci sama dia karena dia tidak beriman. Tapi nggak boleh kebencian kalian menghalangi kalian, nggak menjawab kalian berlaku tidak adil, kalian berlaku melampaui batas. Jadi nggak benar di sini, berarti membantah dua pihak ekstrim. Ekstrim pertama yang mengatakan nggak boleh benci kepada non muslim, ini salah. Benci pada muslim termasuk agama, termasuk keimanan, mesti. Ekstrim berikutnya, bencinya sebenci-bencinya sampai nggak memberikan haknya, ini nggak boleh juga. Benci tapi profesional, gitu ya. Bahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalian kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi dibolehkan kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Bikin baksos, peserta baksosnya nyampur agamanya, boleh nggak? Boleh. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tapi yang nggak boleh ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, tidak boleh kalau menolong dalam perbuatan dosa dan perbuatan permusuhan. Nggak boleh. Misalnya bersepakat dengan pihak di luar Islam untuk tidak menegakkan ajaran Islam. Wah, ini nggak boleh. Ini berarti ta'awun 'alal birri wa taqwa atau ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan ya. Dia kerjasama dengan orang bukan Islam untuk meniadakan ajaran Islam. Ya, misalnya untuk mendelete perda syariah misalnya. Ya, dihapus. Ini ta'awun 'alal birri wa taqwa atau ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan? 'Alal itsmi wal 'udwan. Seperti itu. Jadi tolong, ta'awun dianjurkan, diperintahkan, tetapi ta'awunnya harus 'alal birri wa taqwa. Enggak boleh 'alal itsmi wal 'udwan. Demikian mungkin kita ayat 3 dan seterusnya nanti saja. Pertemuan berikutnya insyaallah. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Silakan. Karena ada ungkapan tuh kalau antum melihat orang yang berbuat kekufuran itu benci kekufurannya tapi jangan benci orangnya, itu maksudnya gimana? Apakah pernyataan itu tepat atau gimana? Ya, kekufuran kita benci, tapi orangnya kita sayangi, benar. Dalam artian kita ajak dia masuk Islam. Justru dengan kita ajak dia masuk Islam itu bukti kita sayang sama dia. Jadi kalau Anda sayang sama teman Anda ajak dia masuk Islam sekali aja. Ya paling saya beraninya ngirim pesan. Ya, ngirim Status lain. PM. Ya nggak boleh bikin status kayak gitu. Misalnya ada kisah mu'alaf itu di share. Itu bagus. Itu termasuk dakwah. Dan itu bukti kita sayang pada mereka. Tapi tetap agamanya, keyakinannya kita benci. Karena nggak mungkin kita cinta Allah tapi cinta juga sama yang membenci Allah. Mungkin nggak? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu abahum. Surat Al-Mujadilah ayat terakhir. Oke, ada lagi? Silakan yang ada pertanyaan mungkin. Nabi Ilyas Ini berdua doang. di Al-Qur'an ya? Nabi Ilyas. Ilyas ada. Surat Al-An'am, Al-An'am. Wal yasa wa yunus wa luto. Ya Ilyasa. Wal yasa wa yunus wa luto wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Surat Al-An'am. Dan surat Al-An'am ini surat di ayat tersebut, rangkaian ayat tersebut bagian terlengkap atau terbanyak menyebutkan para nabi. Berapa jumlahnya di situ? 18. Surat Al-An'am ayat berapa tuh? Surat Al-An'am itu halamannya setelah pokoknya ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. 84 ya. 84, 85 sampai paling bawah berapa Z? 86 berarti dicatat nih 84. Enggak dari 83. Dari 83 sampai 90. Iya. Ini surat Al-An'am surat ke-6 ayat 83 sampai 90 inilah rangkaian penyebutan para nabi terbanyak di Al-Qur'an. Berderet 18 nabi. Dari 25, 18 disebutkan di sini. Di situ ada enggak Ilyasa? Ada ya? Gimana ayatnya Bang Z? Wa Ismail wa Yasa wa Yunus wa. Nah, terjemahnya dan Nabi Ismail, Nabi jadi Ilyasa bahasa Arabnya Ilyasa.
Kita cukup sampai sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين والمستضعفين والموحدين ووافق ولاة المسلمين في كل بلاد يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا إننا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم.